Assalamualaikum. Sebelumnya izin perkenalkan diri, di sini saya Safira Prilisya Azahra dengan NIM 123923025 yang merupakan mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung di jurusan Manajemen Keuangan Syariah kelas 2F. Lalu adapun dosen pengampu dari mata kuliah Ekonomi Mikro yaitu Ibu Hajah Fitri Zikraya SSY MESY. Aku tuh kemarin sempet naikin harga jual dari tas ini, tapi pendapatannya tuh malah turun. Kenapa ya? Nah, itu tuh merupakan suatu tanda dari elastisitas. Dan kita sekarang bakal bahas tentang elastisitas itu. Apa sih elastisitas? Apakah karet yang ditarik-tarik elastis? Bukan ya. Kita bahas elastisitas dari sudut pandang ekonomi. So, kita bahas dari pengertiannya dulu. Elastisitas itu merupakan suatu ukuran derajat kepekaan ataupun respon suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Sebagai contoh, ada dua jenis variabel, yaitu ada harga dan juga penjualan. Jika salah satu dari kedua variabel ini memiliki respon terhadap perubahan dari variabel yang lainnya, maka itu dapat dikatakan elastis. Dan elastisitas ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu elastisitas harga, elastisitas pendapatan, dan elastisitas silang. Kita akan kupas tuntas semuanya satu-satu. So, stay tune ya. Baik, kita bahas dari elastisitas harga terlebih dahulu ya. Dalam elastisitas harga terbagi menjadi dua, ada elastisitas penawaran dan elastisitas permintaan. Nah, elastisitas harga permintaan merupakan perubahan jumlah yang diminta akibat perubahan harga. Sekarang kita lanjut bahas ke rumusnya. Nah, ini dia rumusnya, yaitu ID sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, sesuai dengan hukum permintaan, yaitu bila harga naik, permintaan turun, maka elastisitas permintaan pun akan selalu bertanda negatif. Nah, karena selalu bertanda negatif, maka biasanya nilai elastisitas ini tuh sering dianggap tidak negatif, jadi tetap dianggap positif, tidak dihiraukan untuk negatifnya di elastisitas harga permintaan. Nah, dari hasil tersebut nantinya akan dibuatkan sebuah kurva yang kurvanya tuh terbagi menjadi 5 jenis, yaitu ini. Ada inelastis, ada elastis, unit elastis, inelastis sempurna, dan elastis sempurna. Untuk inelastis itu tuh yang hasilnya kurang dari 1. Dan untuk elastis itu lebih dari 1, unit elastis sama dengan 1, dan untuk inelastis sempurna sama dengan 0, dan untuk elastis sempurna itu infinitely, itu tidak terhingga ya. Adapun faktor-faktor dari nilai elastisitas permintaan, yaitu barang tergolong mewah. Yang kedua, semakin panjang periode waktu. Yang ketiga, mempunyai kemampuan substitusi yang lebih tinggi terhadap barang lain. Lalu yang keempat, adanya ketersediaan barang yang terbatas di pasar. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan elastisitas harga penawaran. Elastisitas harga penawaran atau price elasticity of supply ini merupakan presentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan dari suatu harga. Untuk rumusnya itu sama seperti yang permintaan, hanya beda di awalnya. Kalau misalnya yang tadi itu ID, nah sekarang jadi IS karena supply. Kalau ID kan demand ya guys. Jadi sekarang kita bahasnya supply gitu. Yaitu rumusnya itu seperti ini. IS Sama dengan delta Q per delta P kali P per delta Q. Lalu, adapun faktor-faktor yang menentukan nilai elastisitas penawaran, yaitu adanya fleksibilitas atau kemampuan perusahaan untuk merubah jumlah barang yang diproduksi. Lalu yang kedua ada hasil produksi pertanian versus barang manufaktur. Yang ketiga adanya jangka waktu yang lebih elastis dalam jangka waktu panjang. Oke, selanjutnya itu ada elastisitas pendapatan dari permintaan. Nah, elastisitas pendapatan ini merupakan presentasi perubahan dari jumlah barang yang diminta yang diakibatkan adanya perubahan dari pendapatan dari konsumen. Adapun rumusnya sebagai berikut. Jadi pada elastisitas pendapatan ini yang difokuskan adalah adanya perubahan harga dikarenakan adanya perubahan pendapatan dari konsumen. Jadi yang difokuskan adalah perubahan pendapatan dari konsumen. Nah, selanjutnya itu ada jenis barang berdasarkan dari nilai elastisitas pendapatan, yaitu adanya barang normal, barang interior, dan barang netral pendapatan. Yang dimana barang normal itu jika hasil dari elastisitas pendapatan itu lebih dari 0, dan barang inferior itu merupakan hasil dari elastisitas pendapatan kurang dari 0, dan barang netral merupakan hasil dari elastisitas pendapatan yang sama dengan 0. Terakhir teman-teman, kita bahas mengenai elastisitas harga silang. Nah, untuk elastisitas harga silang ini merupakan cara untuk mengukur perubahan jumlah barang yang diminta yang diakibatkan dari perubahan suatu harga dari persentase barang lainnya. Jadi ada dua barang yang dilibatkan di dalam presentasi ini.
dengan rumus sebagai berikut. Nah, dari rumus tersebut nantinya akan dihasilkan kedua sifat barang. Ada beberapa sifat barang, yaitu yang pertama ada barang yang bersifat substitusi, yang kedua ada barang yang bersifat komplementer. Nah, untuk yang bersifat substitusi ini dihasilkan dari elastisitas harga silang yang jumlahnya itu lebih dari 0. Contohnya ada tahu dan tempe atau kopi dan teh. Mereka tuh memiliki sifat yang sama, tapi masih bisa dihilangkan salah satunya. Jadi, jika dihilangkan salah satunya pun tidak apa-apa, tidak masalah seperti itu. Nah, yang kedua itu yang bersifat komplementer. Jika yang bersifat komplementer ini dihasilkan dari elastisitas harga silang yang jumlahnya itu kurang dari 0. Contohnya itu kaos kaki dan sepatu atau kopi dan gula, di mana keduanya itu saling berkaitan jadi tidak bisa dipisahkan. Seperti kopi tanpa gula itu nanti pahit, atau kaos kaki tanpa sepatu nanti tidak berfungsi secara baik, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutin ke contoh soal biar makin paham ya. Nah, ini untuk contoh soalnya bisa coba teman-teman baca dan cermati terlebih dahulu. Ntar aku langsung bahas ke pembahasannya ya. Baik, ini kita tulis dulu yang diketahuinya apa saja, diuraikan supaya tidak bingung saat memasukkan ke rumus ya. Lalu kita tulis rumusnya, setelah itu tinggal kita substitusikan yang diketahui ini ke rumus yang ada. Kita substitusikan delta Q-nya itu sama dengan 50 per delta P-nya itu ada di 15.000. Dikali P1-nya itu adalah 60.000. Dan Q1 itu 200.000. Setelah itu selanjutnya kita kalkulasikan saja. Nah, tadi saya sudah coba buat mengkalkulasikannya dan hasilnya itu nanti didapatkan menjadi di 3 juta rupiah. Bawahnya pun 3 juta rupiah. Setelah hasil ini kita simpulkan berarti hasilnya sama dengan 1. Nah, hasilnya itu adalah 1. Setelah hasil yang ini, kita cocokkan ke jenis elastisitas. Elastisitas kalau misalnya ID-nya sama dengan 1, jika ID-nya sama dengan 1, jenis elastisitasnya itu adalah elastisitas uniter ya. Uniter. Gitu. Setelah itu tinggal dicocokkan bersama kurvanya. Nah, kurvanya yang ini ya, kurva unit elastis. Baik, mungkin sekian yang dapat saya paparkan untuk materi elastis dalam ekonomi. Semoga dapat dipahami dan mendapatkan insight yang baik untuk yang menonton. Terima kasih banyak sudah mau menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.